Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Galangning yang Abian Base, Selasa 28 Maret 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa memelihara, melindungi, bahkan mengasihi akan kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena Tuhan sampai saat ini telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, napas hidup yang baru, di mana sepanjang malam Tuhan sudah sertai dan jaga kami semua di dalam kami beristirahat. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-14 dan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10. Mazmur 103 ayatnya yang ke-14 saya akan membacakan untuk kita semua. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, waktu kita lemah, Tuhan kuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu melampaui segalanya. Kita tidak akan pernah tahu betapa tingginya langit itu dari bumi. Namun kasih Tuhan itu lebih tinggi dari itu. Kita tidak pernah tahu betapa jauh timur dan barat. Namun Tuhan menjauhkan dosa dan kesalahan kita lebih jauh dari itu. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya yang takut kepadanya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang lemah dan fana. Tetapi kasih Tuhan itu nyata ketika Ia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, mati untuk kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam tubuh kita yang adalah debu tanah ini. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kita ialah agar kita semakin memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Tuhan itu
dan kita senantiasa dapat mengenal akan kasih Tuhan itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Sehebat-hebatnya kita hanyalah terbuat dari debu. Tanpa Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Tanpa Tuhan, apa yang bisa kita perbuat? Tuhan sangat mengenal kita. Dan berita baiknya yang kita terima ialah Dia sangat sayang kepada kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, hubungan kita dengan Tuhan senantiasa dipulihkan. Dan Dia mengajarkan kita secara langsung untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Hubungan antara Bapa Surgawi dan kita anak-anaknya pun dipertegas, diperbaharui secara penuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10 yang sudah kita baca bersama-sama, Paulus mengajarkan kita agar tubuh kita menyatakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kehadiran tubuh Kristus di dalamnya dengan siap menderita, yang artinya Tuhan kita siap untuk menderita. Tetapi Yesus menderita dan mati karena menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia berkuasa atas bumi dan semua alam semesta, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dengan demikian, hendaknya hidup kita memancarkan cahaya Kristus. Ketika tubuh kita menderita, ingatlah akan beratnya Tuhan Yesus Kristus disalib di atas bukit Golgota dan mati. Kita tidak perlu takut, karena Yesus bangkit, karena Yesus sudah menang. Kita pun setelah kita menderita, setelah kita mengalami pergumulan, kita akan bangkit sebagai pemenang. Penderitaan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa jika ada penderitaan yang melebihi kekuatan kita, maka itu bukan urusan kita. Itu merupakan urusan Tuhan. Dialah yang akan bertindak. Maka kita senantiasa bersyukur kita memiliki Allah yang penuh kuasa, yang penuh belas kasihan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa harus menyatakan Kristus dalam hidup kita. Lakukanlah teladan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Tindak tanduk kita hendaklah mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian semakin banyak orang yang akan mengenal dan menjadi percaya kepada Allah, sehingga hanya nama Tuhan yang senang dipuji dan dimuliakan. Amin.
Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah menguatkan hati dan pikiran kami. Tetapi kami yakin dan percaya kekuatan Allah akan melindungi dan mengasihi kami di dalam kami setiap hari menjalani kehidupan ini. Kami rindu kekuatan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepada Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, agar kami senantiasa di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa berkati, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa dapat menjadi penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang memerlukan, bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan melalui perantaraan obat, makanan dan minuman yang telah diterimanya, agar melalui sarana yang telah diterimanya itu menjadi kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tentu pergumulan kami tidak sama satu dengan yang lainnya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong, memberi kekuatan, memberikan penghiburan kepada kami, sehingga kami dapat melewati semuanya itu atas penyertaan Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dan berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia boleh menerima sukacita, kesejahteraan yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati, memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Kami bersandar kepada Tuhan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.